kan ya. Oh iya, Pak. Iya. Oke. Biar saya kenal kalian. Baru masuk kelas kalian semester ini toh? Iya. Iya, Pak. Di sini wajah Mas Irfan. Ora ketok, Mas. Kurang misal. Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester ini kita ketemu di mata kuliah pengantar bisnis ya, betul? Ya, Betul. saya diminta membantu teman-teman belajar bersama pengantar bisnis. Sebenarnya saya juga kaget dapat mata kuliah ini. Saya kira yang ngajar oleh dosen lain. Karena jam 4:30 itu saya sebenarnya dijadwal kakak kelas kalian angkatan 2018 Jarkom. Nih, ya, tadi teman-teman kakak kelas saya konfirmasi masuk kuliah online jam habis maghrib ya. Karena kalian habis maghrib ada jadwal loh. Iya. Baik, perkenalkan ini nama saya Mutohir ya. Saya aktif atau HMP saya di kampus Weleri ya. Karena hanya sekali saja saya ngajar di kampus Kendal di hari Selasa, tiap hari Selasa. Jadi ketemu kalian ya tiap hari Selasa toh ya. Nah, di mata kuliah ini ya, apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah dasar-dasar bisnis dan ekonomi. Ya. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar kita belajar bisnis. Meskipun saya yakin teman-teman juga sudah bisa bisnis ya, bisa istilahnya mencari income, ya. Meskipun dengan katakanlah jualan online dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya kalau kegiatan bisnis teman-teman diimbangi atau diikuti dengan materi perkuliahan pengantar bisnis. Bisnis itu apa tuh sebenarnya? Ya. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisir dalam mencari laba. Tanda kutip ya, mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pada intinya bisnis orientasinya adalah mencari laba. Ya. Orang berbisnis nggak mungkin ingin mencari rugi. Ya, ada yang mau cari rugi? Baru misalkan mau bisnis, aku mau bisnis boleh rugi Ada? Enggak ada. Misalkan Mas Irfan, aku membuka misalkan showroom mobil lah. Ya, tapi harganya di bawah pasaran. Semisal ganti aksesoris mobil di pasaran harga standarnya 1 juta. Sedangkan Mas Irfan di tempat Mas Irfan mau buka harga katakanlah 10.000. Padahal biaya aksesorisnya di atas 10.000 kan tidak mungkin. Ya, maka dari itu pada intinya bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, bisa seseorang atau bisa lebih. Kalau lebih berarti terorganisir dalam mencari laba.
Kemudian kegiatan ekonomi sendiri ini merupakan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang langka dalam rangka memproduksi berbagai komoditi. Kemudian mendistribusikannya baik ya saat ini atau di masa depan kepada individu dan kelompok yang ada di dalam masyarakat. Ya. Jadi antara bisnis dan kegiatan ekonomi itu ada keterkaitan. Ini, kalau bisnis kegiatan yang dilakukan oleh seseorang mencari laba, kegiatan ekonomi pemanfaatan sumber daya dalam rangka memproduksi komoditi. Ya, kemudian mendistribusikannya ke masyarakat. Jadi ya, dua itu saling terkait. Nah, maka dari itu kita harus mengenal fungsi ekonomi. Ekonomi berfungsi untuk apa? Yang pertama, merupakan dasar dari semua kegiatan bisnis. Bisnis kita adalah digunakan untuk menunjang perekonomian kita. Nah, maka dari itu ekonomi merupakan dasar dari semua kegiatan bisnis. Ekonomi itu berkaitan dengan sumber daya, barang, dan jasa, serta alokasi sumber daya dan komoditi. Ya. Jadi ekonomi itu menyangkut ya terkait dengan sumber daya, ya kemudian barang yang akan diproduksi, dijual, dan jasa, serta alokasi sumber daya dan komoditinya. Sumber daya ekonomi atau produksi meliputi apa saja? Nih, ada man, ada money, ada material, ada metode, ada mesin. 1, 2, 3, 4, 5, 5M. Nih, atau 5M. Nih, man, money, material, metode, mesin. Kenapa sumber daya butuh manusia? Ya, kenapa sumber daya ekonomi atau produksi butuh manusia atau Karena yang menggerakkan atau melakukan kegiatannya adalah manusia. Kemudian kenapa butuh money? Kenapa butuh money kira-kira? Kenapa, Mbak Mas Irfan? Kenapa butuh money dalam kegiatan produksi, dalam sumber daya produksi? Jelas, butuh modal. Karena untuk menunjang kegiatan, Pak. Semuanya ini menunjang semua, money, material, itu. Nah, tujuan khususnya adalah istilahnya modal, nih, beli bahan baku dan sebagainya. Ya, nih. Kemudian material adalah bahan baku. Metode bagaimana cara produksi. Nah, kemudian yang produksi ya butuh mesin juga, ini mesin. Oke. Nah, sekarang lanjut. What is business? Bisnis sekali lagi tadi apa? Kegiatan seseorang atau lebih yang terorganisir untuk mencari laba. Maka aktivitas mencari laba dikatakan sebagai bisnis. Bisnis juga bisa menyediakan ya, barang dan jasa. Menyediakan barang dan jasa dikatakan sebagai bisnis. Ya. Yang lagi viral saat ini contoh, Anda menyediakan apa namanya hand sanitizer, kemudian apa namanya masker, kemudian Anda promosikan di Facebook, di Instagram atau di e-commerce, berarti Anda melakukan kegiatan bisnis. Selain itu, memenuhi standar kualitas hidup adalah disebut juga dengan
bisnis. Ya, agar kualitas hidup kita bisa meningkat, ya tentunya kita butuh yang namanya bisnis. Ya, semua orang ya pasti pernah mengalami atau melakukan kegiatan bisnis. Kemudian ada istilah non-profit organization atau tanggung jawab sosial. Ketika kita melakukan bisnis, kita memiliki tanggung jawab sosial. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bisnis menyediakan barang dan jasa, yang kita sediakan tentunya barang-barang yang tidak melanggar hukum sosial, betul. Ya. Kita maghrib ya? Kita tunggu sebentar. Ada azan itu. Iya. Kita tunggu sebentar. Sudah selesai adanya? Sudah ya? Oke, saya lanjut. Yeah. Maka dari itu, what a business ini, apa itu bisnis? Apakah organisasi nirlaba dikatakan bisnis juga? Organisasi nirlaba itu non-profit organization. Merupakan organisasi yang melayani tujuan tertentu dan tidak dimaksudkan untuk mencari laba. Rumah sakit, sekolah, PMI, organisasi sekolah, organisasi keagamaan, dan lain-lain. Kalau sifatnya tidak mencari profit, non-profit, tidak mencari laba, kira-kira dikatakan bisnis atau tidak? Tidak. Tidak. Ya, tetapi kalau zaman sekarang memang banyak sekali organisasi nirlaba yang sedikit istilahnya mengambil keuntungan atau mencari laba. Ya, sekolah yang dulunya mengedepankan pendidikan, sekarang ada yang mencari laba untuk menghidupi kegiatan sekolah tersebut. Nah, meskipun tidak sepenuhnya fokus mencari laba, organisasi nirlaba tetap dikelola sebagaimana bisnis dikelola. Ketika pendapatan melebihi bebannya di periode tertentu, laba akan diinvestasikan kembali ke organisasi tersebut. Jadi meskipun ada laba di organisasi nirlaba, ya, meskipun dapat laba, tapi laba tersebut diinvestasikan kembali ke organisasi. Kayak tadi sekolah, sekolah dapat laba, ya, keuangan laba tersebut digunakan untuk handle semua kegiatan sekolah, menggaji guru, menggaji pegawai, ya, untuk peningkatan kualitas sekolah dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus tahu fungsi dan tujuan bisnis ini. Ya, bisnis penting karena satu, adanya saling ketergantungan baik secara individual ya, maupun sebagai suatu negara. Ya. Kemudian adanya peluang internasional. Kemudian bisnis penting karena usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup. Yang semula kita hanya memiliki sepeda ontel, misal kita ingin punya yang lain, punya sepeda motor, maka kita lakukan usaha, ya, kita melakukan bisnis, ya, sehingga kita bisa meningkatkan standar hidup kita, katakanlah gitu. Adanya perubahan, ya, bisnis bersifat dinamis. Di bisnis selalu berubah, sifatnya
dinamis. Fungsi dari bisnis untuk menciptakan nilai kegunaan suatu produk yang semula kurang bernilai, ini setelah diubah dan diolah menjadi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Ya. Kemudian nilai kegunaan atau utility value yang diciptakan dari bisnis meliputi ada form utility, place utility, possessive utility, time utility. Kegunaan. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Belum. Jadi nanti perkuliahan kita tidak full 2 jam ya. Kita aktif perkuliahan online paling lama 30 menit ya. Paling lama 30 menit, nanti sisanya kita lakukan diskusi melalui FGD, forum discussion di Telegram yang kemarin Mbak Arum buat itu ya. Mbak Arum yang buat? Oke. Nah, utility value apa yang dimaksud dengan utility value? Utility value merupakan kemampuan suatu barang atau jasa dalam memberikan manfaat atau kegunaan atau kepuasan kepada orang yang mengkonsumsinya. Semakin tinggi utility barang atau jasa, semakin diinginkan barang tersebut oleh seseorang. Contohnya seperti apa? Yang lagi viral juga itu mobilnya siapa itu? Mobilnya yang dibeli sama Raffi Ahmad itu mobilnya siapa? Ini biasanya cewek-cewek ini Mbak Arum yang senang YouTube. Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa Mas Irfan mobilnya? Nggak tahu Pak, ada Raffi Ahmad. Mobil kuno itu loh. Punyanya? Habibie Pak. Bukan. Punyanya Stinky. Penyanyi siapa? Andre. Andre Stinky, ya. Andre Stinky bermodalkan mobil kuno permak sedemikian rupa dengan modal 500 juta dibeli oleh Raffi Ahmad dengan harga 700 juta. Jadi barang itu semakin tinggi nilai utility-nya dari Raffi Ahmad kemudian dijual lagi ke Mbak Im Wong senilai 1 miliar. Jadi memiliki kepuasan kepada orang yang menggunakannya. Jadi puas memiliki itu. Mobil kuno limited edition istilahnya gitu. Utility sekali lagi bersifat relatif. Barang atau jasa yang memiliki utility ya bagi orang tertentu belum tentu bagi orang lain. Kenapa? Contohnya tadi pembelian mobil kuno oleh Raffi Ahmad senilai 700 juta ya, hal itu belum tentu memiliki utility mobil itu untuk kita. Kita lebih memilih mobil yang dengan 700 juta kita dapat mobil 2 atau 3. Contohnya seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Oke, Mbak Arum masih stay di situ? Masih, Pak. Masih. Mas Irfan? Masih, Pak. Oke. Tuh. Kemudian ada form utility. Nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menggabungkan bahan-bahan dan komponen-komponen tertentu untuk menghasilkan suatu produk. Contoh, ada kayu, ada paku, lem, tukang, dan peralatan lainnya. Kalau digabungkan akan menghasilkan produk furniture. Ya, ada paku, ada kayu, ada lem, ada tukang, dan peralatan lainnya. Kalau digabung itu akan menghasilkan sebuah produk namanya furniture.
nature. Nature. Kemudian ada price utility. Nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menyediakan produk di tempat yang diinginkan oleh pelanggan atau customer. Contohnya lumpia Semarang. Meskipun Semarang ada kata Semarang, tapi dijual di Jakarta. Nah, ya. Menyediakan produk di tempat yang diinginkan oleh customer. Jadi orang Jakarta tidak perlu jauh-jauh datang ke Semarang untuk membeli lumpia Semarang. Lumpia. Ya, contoh lain Pizza Hut. Pizza Hut kan ya, makanan khas Itali. Nih, ya, nih jual misalkan di Kendal atau di Weleri. Ini ada loh makanan menjual pizza. Apa itu tadi? Kemudian ada possessive atau ownership utility, nilai yang tercipta dengan dimilikinya suatu produk. Dengan memiliki suatu produk atau barang, seseorang bisa menggunakan secara bebas, memperoleh kontrol penuh atas barang tersebut. Makanya disebut possessive utility atau ownership utility. Pemilik bebas ya mengontrol secara penuh barang tersebut. Ya. Yang terakhir ada time utility, nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menyediakan suatu produk yang diinginkan. Contoh, pada tahun baru produk yang diinginkan adalah trompet, makanya banyak yang menjual trompet. Begitu. Maka kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram, fungsi dan tujuan bisnis ya, meliputi ada kegiatan produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Ya, ada proses produksi atau kegiatan produksi, kemudian proses distribusi dan ya konsumsi. Konsumsi ada penjualan sampai penjualan ke produk ke konsumen. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram iris, kita lihat di sini ya profit atau laba ya yang menggambarkan fungsi dan tujuan bisnis dipengaruhi oleh social responsibility, kemudian survival, kemudian growth. Ya. Jadi laba dipengaruhi oleh 3 komponen ini. Ya. Misalkan kamu jual masker saat ini, ya respon sosial bagaimana? Ya pasti banyak yang minat nih karena kayak musim corona nih. Ya, masker dibutuhkan. Gitu. Maka dari itu ada peran manusia di dalam bisnis. Ya, apa saja? Yang pertama sebagai pemilik atau wira swasta. Kemudian yang kedua manajer. Kemudian yang ketiga ada kreditur. Yang keempat ada karyawan. Kemudian ada pemasok dan ada konsumen. Ini peran manusia atau bisnis membutuhkan manusia dalam bidang ini. Ya, sebagai pemilik, sebagai manajer, sebagai kreditur, sebagai karyawan, sebagai pemasok, sebagai konsumen. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Kalau sudah ada dan sudah terpikirkan nanti bisa kita diskusikan di FGD Telegram. Ya. Iya, di FGD Telegram. Oke. Baik, kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran Mbak Rum, ya, Mas Irfan. Ya, yang belum hadir berarti siapa? Mas Jaya? Iya, Mas Jaya. Nah, ya. Minggu depan Mas Jaya diminta untuk online ya. Untuk jamnya nanti saya kabari. Ya. Kira-kira yang malam atau sore. Kalau kakak kelas kalian bisa pindah
jam malam ya berarti kalian yang sore. Tapi kalau waduh, kalian malam ada jadwalnya siapa? Pak Edi. Pak Edi. Oh, di kelas gabungan atau enggak? Gabungan, Pak. Oh, gabungan. Gabungan enggak bisa dipindah. Ya udah. Nanti ke kakak kelas Anda yang kalian yang saya minta, kakak kelas yang saya minta untuk mengalah aja. Oke, saya ucapkan absennya nanti kalian komentar di YouTube ya. Ini hasil kuliah online ini saya upload di YouTube ya, di wajahnya Mbak Arum dan wajahnya Mas Irfan akan kelihatan. Nih. Ya. Kemudian setelah itu saya upload juga di Siakan. Nah, teman-teman nanti absensi via YouTube dan Siakan. Via YouTube dikomentari dan di-subscribe ya, jangan lupa. Kemudian di Siakan kalian isi komentar ya. Name, nama, kelas ya, hadir gitu. Ya. Gitu ya. Iya. Oke, saya akhiri. Pak, linknya di-share di sini, Pak. Oh iya, nanti saya share di grup ya. FGD. Ya. Ya, oke, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irfan.